Shalom, berbagi firman Tuhan sedikit di hari ini dari 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Demikian Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Berbicara soal kematian, saya dan saudara pasti akan mengalaminya. Ada yang mati karena sakit, mati karena bunuh diri, mati karena alkohol, mati karena lanjut usia, ataupun pada saat waktu lahir langsung mengalami kematian. Kematian adalah jalan saya dan saudara berjumpa dengan Bapa di sorga. Kita tidak mungkin dapat berjumpa dengan Allah kalau kita tidak mengalami jalan kematian. Yang menjadi persoalannya adalah saudara, dalam merenungkan nas 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah mati di dalam Tuhan atau mati di luar daripada Tuhan. Mati dalam pertobatan atau mati sebelum pertobatan. Mati saat kita hidup kudus dan setia di hadapan Tuhan, atau mati ketika kita ada di dalam dosa. Setiap orang akan mengalami jalan menuju kematian. Namun apakah pada saat kita mengalami kematian, kita benar-benar telah menjadi orang Kristen yang bertobat, sehingga keselamatan itu menjadi milik saya dan saudara? Ataukah pada saat kematian itu menjemput kita, kita telah ada di dalam dosa dan tidak sempat memperbaiki diri kita, sehingga pada saat kematian kita dibawa kepada api neraka. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan tentang Saul yang diberkati Allah menjadi raja bangsa Israel. Namun karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Saul kepada Allah, Allah membunuh Saul dan keluarganya dan memberikan jabatan raja kepada Daud bin Isai yang setia taat kepada Allah. Semua yang diberkati Tuhan yang menonton video ini menjadi perenungan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah pada saat saya mengalami kematian atau pada saat saya mengalami maut, saya adalah pribadi yang telah bertobat kepada Tuhan, mati dalam kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah pada saat kita mengalami kematian, kita tidak sempat dan tidak punya waktu untuk memperbaiki diri kita, dan Allah menjemput kita pada saat kita ada di dalam dosa, sehingga api neraka menjadi milik kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kesedihan dan air mata ketika saudara, teman, kerabat, keluarga kita pergi meninggalkan kita adalah karena kita mengenang setiap perbuatan baik, kenangan yang indah bersama sahabat, teman, keluarga kita. Tetapi setiap orang pasti akan menuju kepada kematian. Yang menjadi perenungan kita adalah mati di dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan. Mati dalam pertobatan atau mati di luar pertobatan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.